Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Wahai santri Kitab Ummul Qura, kaifa halukum? Alhamdulillah. Para santri Kitab Ummul Qura yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang iman dengan tema Allah sebagai Rabb. Ya. Sudah siap untuk belajar? Masya Allah. Baik, ista'iddu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ini adalah surat Al-Fatihah ayat kedua yang antum sudah hafal dan antum sering mengucapkannya. Jalaluddin Al-Mahali menjelaskan tentang ayat ini bahwa lafaz ayat ini adalah kabar atau khobar atau kalimat berita sebagai ungkapan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa semua pujian hanya milik Allah. Jadi seluruh hambanya memuji hanya untuk Allah. Artinya hanya Allah lah yang harus mereka puji. Rabbul alamin artinya Rabb semesta alam, maksudnya adalah Allah yang memiliki semua makhluknya, mulai dari manusia, jin, malaikat, hewan, dan semuanya adalah milik Allah. Rabbul alamin, Allah sebagai Rabb semesta alam, artinya milik Allah lah semua makhluknya, mulai dari manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, jin, para malaikat, dan semuanya adalah milik Allah. Dan Allah lah yang menciptakan mereka semua. Karena Allah adalah Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya Allah Maha Pencipta. Al-Khaliq berasal dari kata khalaqa, yang berarti membuat sesuatu yang belum ada menjadi ada, yang tidak ada contohnya dan tidak ada yang sama dari hasil buatannya itu. Allah Al-Khaliq, Allah sebagai Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Itu surat Al-Mu'minun ayat ke-14. Dalam Quran surat Al-Hasr ayat ke-24, Allah menjelaskan bahwa Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah yang Maha Pencipta, yang Maha mengadakan dan yang membentuk rupa. Quran surat Al-Hasr ayat 24. Wahai santri Kitab Ummul Qura, di antara yang Allah ciptakan untuk manusia adalah panca indera. Ya, ada 5 alat indera yang Allah ciptakan, Allah berikan kepada manusia. Yang pertama adalah penglihatan, yaitu mata. Yang kedua adalah alat indera pendengaran, yaitu telinga. Yang ketiga adalah alat indera penciuman, yaitu hidung. Sedangkan yang keempat adalah
alat indera pengecap atau lidah. Dan terakhir adalah kulit, alat indera peraba. Alat indera penglihatan yang disebut dengan mata merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan mata tersebut kita bisa melihat apa yang Allah ciptakan. Bersyukurlah kita diberikan nikmat oleh Allah berupa bentuk mata ini. Dan nikmat mata ini hendaknya kita syukuri dengan cara mempergunakannya untuk hal-hal yang Allah ridhoi, yaitu kita gunakan untuk membaca ayat Al-Quran, untuk membaca buku, untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah sehingga menambah iman kita dan sebagainya. Yang kedua, panca indera berupa pendengaran, yaitu telinga. Telinga itu hendaknya yang Allah berikan kepada kita, kita pergunakan untuk hal-hal yang baik saja. Kita pergunakan untuk mendengarkan pelajaran yang diberikan oleh ustadz dan ustazah dengan baik. Kita gunakan untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari abi dan umi antum dan orang lain, dan lain sebagainya. Kemudian alat indera yang ketiga adalah hidung sebagai indera penciuman. Selain pernapasan, untuk alat bernapas, hidung juga sebagai indera penciuman. Dengan penciuman ini kita bisa merasakan harum, dan juga bau yang tidak enak. Maka kita jaga hidung kita ini sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah panca indera berupa lidah. Lidah itu berada di dalam mulut. Ada bagian yang sangat peka terhadap rasa dari makanan. Bagian lidah yang ujung di depan adalah dia sangat peka terhadap rasa manis. Adapun yang samping kanan, samping kiri sangat peka terhadap rasa asin dan asam. Sedangkan lidah bagian dalam atau pangkal lidah sangat peka dengan rasa pahit. Selain mengecapkan rasa, lidah juga berfungsi membantu kita untuk berbicara. Oleh karenanya, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya lidah ini kita ucapkan, kita pakai untuk mengucapkan hal-hal yang baik saja. Seperti yang sama-sama kita hafalkan, qul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik atau diam. Kemudian yang terakhir, indera yang kelima adalah kulit sebagai indera peraba. Nah, kulit ini ada bagian yang sangat peka, yaitu bagian ujung jari dan bibir. Itu sangat peka. Dengan kulit kita bisa merasakan panas, dingin, sakit, kasar, halus, dan lain sebagainya. Dengan kulit kita bisa merasakan itu semua. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kulit yang Allah berikan hendaknya kita jaga, kita rawat dengan baik biar sehat. Maka kita harus mandi dengan menggunakan sabun setiap hari agar kulit kita bersih dan sehat. Masya Allah, itulah nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Di antara adalah panca indera yang kita miliki. Baik, santri Kutabul Quran yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita tutup pelajaran kita ini, ada tugas yang akan Ustadz berikan kepada antum, yaitu mengenal benda dengan panca indera selain mata. Artinya apa? Nanti ada benda yang akan diberikan oleh abi dan umi antum, antum tebak dengan mata yang tertutup dengan kain. Jadi mata antum tutup dengan kain. Nanti ada benda, misalnya sebuah jeruk, antum tebak, bisa dipegang, bisa dicium, lalu tebak, wah, bendanya bulat.
rasanya, baunya seperti jeruk, harumnya ya, pasti jeruk. Nah, seperti itu ya. Minimal 5 buah benda antum tebak yang akan diberikan oleh abi dan umi antum ya. Baik, semoga bermanfaat. Yang benar datang hanya dari Allah, yang salah dari Ustaz pribadi. Akhirnya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.